Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'. Segala puji milik Allah. Shalawat untuk Rasulullah. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami untuk berbagi atau menyampaikan materi tentang desain sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis alam lingkungan. Namun sebelum itu, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah, yaitu Bapak Dr. Ani Cahyadi MPD dan Ibu Dr. Hajah Mila Hasanah MPD, yang mana telah memberikan arahan dan bimbingan kepada kami semua. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi amal jariyah, sehingga dapat terus bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Materi yang ingin kami sampaikan adalah desain sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis alam lingkungan. Sumber belajar itu sendiri adalah segala sesuatu, baik itu dengan sengaja diolah atau dirancang, maupun yang sudah ada, artinya siap digunakan untuk membantu peserta didik dapat belajar. Itulah secara umum arti dari sumber belajar. Terkait alam lingkungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan melalui Al-Quran, salah satunya dalam surah Al-Jasiyah ayat 12 dan 13. Padahal banyak sebenarnya surah yang menceritakan atau mengisyaratkan kepada kita untuk menggunakan alam lingkungan ini sebagai sumber belajar. Namun yang kita sampaikan hari ini hanya salah satunya, yaitu surah Al-Jasiyah ayat 12 sampai 13, yang artinya Allah lah yang menundukkan lautan untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari karunia-karunia-Nya, dan agar kamu dapat bersyukur. Dia telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berfikir. Ayat tersebut menjelaskan bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak dan tak bisa dihitung, beraneka macam dan beserta keunikannya, termasuk lingkungan alam supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia, bahkan lebih banyak yang belum dikenal oleh manusia. Sehingga kita perlu mendalami, menggunakan alam lingkungan ini sebagai sumber belajar. Salah satunya karena kita banyak perlu mengetahui, hanya sedikit manusia yang tahu bahwa pentingnya menggunakan dan mendalami alam lingkungan sebagai sumber belajar. Karena apa? Karena lingkungan alam itu merupakan bukti-bukti bahwa bumi dan sebagainya itu
tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi kita perlu untuk menggunakan alam lingkungan ini sebagai sumber belajar. Selain dari itu, ada beberapa keuntungan yang dapat kita rasakan jika kita menggunakan alam lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu menghemat biaya. Yang pertama, menghemat biaya. Kenapa? Karena memanfaatkan benda-benda yang telah ada di lingkungan kita, menjadikan itu lebih praktis, mudah dilakukan, tidak perlu peralatan khusus. Kedua, memberikan pengalaman yang real atau nyata sesungguhnya kepada siswa. Pelajaran menjadi lebih konkret, menghindari pemahaman yang verbalistik, karena benda-benda tersebut berasal dari lingkungan siswa sendiri. Maka benda-benda tersebut akan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Hal ini sesuai dengan konsep contextual learning atau pembelajaran kontekstual. Pembelajaran lebih aplikatif, maksudnya materi belajar yang kita sampaikan diperoleh oleh siswa sampai kepada siswa melalui media lingkungan. Kemungkinan besar akan dapat diterapkan secara langsung karena siswa sering menemui benda tersebut. Yang ketiga, lingkungan secara alami mendorong anak untuk berinteraksi dengan komponennya seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan benda mati di sekitar lingkungan. Jika guru memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, artinya guru telah menggunakan sumber belajar yang real atau sungguhan, bukan tiruan atau imitasi. Itu kelebihan yang ketiga. Yang keempat, sumber belajar yang real membuat kualitas lebih baik bila dibandingkan menggunakan model atau tiruan atau imitasi tadi. Siswa akan lebih tertarik dengan sesuatu yang bersifat nyata dan asli dibanding tiruan atau model. Nah, ini kelebihan yang keempat. Adapun bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran menggunakan sumber belajar alam lingkungan ini, itu salah satunya adalah karya wisata. Seperti yang akan ditampilkan di layar. Karya wisata. Nah, kegiatannya intinya adalah mengajak siswa ke tempat yang nyata. Nah, namanya karya wisata. Melihat lingkungan asli, melihat alam lingkungan yang nyata. Ini keuntungannya adalah menghindari pemahaman siswa yang verbalistik tadi. Sudah bagus sebenarnya kalau di buku itu dijelaskan teorinya berupa narasi. Nah, cuma perlu juga kita memberikan pemahaman yang nyata kepada siswa jika kondisinya memungkinkan. Ini yang terakhir adalah hal-hal yang diperlukan atau yang diperhatikan sebelum kita menggunakan alam lingkungan sebagai sumber belajar. Yang pertama, paling penting adalah jika kondisinya normal, kesehatan dan keselamatan itu menjadi faktor utama dalam pertimbangan menggunakan alam lingkungan sebagai sumber belajar. Kenapa? Karena namanya di alam liar atau luar itu banyak hal yang mungkin terjadi, jadi kita bisa mengantisipasi. Itu pertama. Keselamatan dan kesehatan siswa maupun gurunya harus kita perhitungkan. Yang kedua, kondisi yang mendukung, misalnya cuacanya bagaimana, cerah, hujan, atau mendung. Jika hujan, otomatis itu akan menjadi salah satu kendala juga kalau di lapangan hujan, kecuali kita mempunyai antisipasi, tenda mungkin dan sebagainya. Nah, itu perlu juga kita perhitungkan. Kemudian yang perlu kita perhitungkan adalah selain keselamatan, kesehatan siswa, kemudian kondisi seperti iklim yang mendukung, cuaca yang mendukung. Selanjutnya adalah jauh atau dekat. Kita kalau ada yang dekat, mengapa tidak? Nah,
Kalau ada yang dekat, mengapa kita jauh-jauh? Kecuali memang hanya di tempat itu saja yang ada. Maka kita tidak salahnya untuk ke sana. Dengan catatan tadi, kita perhitungkan keselamatan, kesehatan, dan kondisi. Nah, kondisi cuaca misalnya. Nah, setelah semua itu terpenuhi, maka kita dapat menggunakan alam lingkungan sebagai sumber belajar. Selain itu juga kita perlu menyesuaikan materi pembelajaran agama Islam ini dengan alamnya. Misalnya materinya yang cocok adalah materi tentang mengenal tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Asmaul husnanya Al-Khaliq, Maha menciptakan. Maka kita dapat menggunakan sumber belajar alam. Yang utamakan dulu yang sekitar sekolah dulu. Atau di sekitar mayoritas tempat tinggal siswa. Nah, misalnya kita bisa memandangi pemandangan sungai. Seperti yang background saya pakai. Itu ada sungai, ada pohon. Nah, kemudian ada juga kita lihat ke atas ada langit. Nah, kita bisa menjelaskan kepada siswa bahwa ini hanyalah sebagian kecil tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih banyak lagi yang tidak kita ketahui. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita di bumi Allah ini dijadikan Allah sebagai manusia yang sempurna penciptaannya. Maka dari itu, para siswa harus bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika guru menjelaskan seperti tadi, maka siswa itu akan lebih tertanam di batin mereka tentang pentingnya mengenali tanda-tanda kekuasaan Allah dan mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena siswa melihat langsung ke lapangan bagaimana sungai yang mengalir, bagaimana air terjun, misalnya ada air terjun yang terus-menerus mengeluarkan air, bagaimana pohon ditumbuhkan, bagaimana langit ditegakkan tanpa tiang. Itu semua menjadi sumber belajar yang saya kira menjadi utama. Nah, alam lingkungan, pemahamannya lebih tertanam di batin. Tapi sudah bagus sebenarnya yang ada di narasi itu sudah bagus, di buku teks itu sudah bagus. Cuma kita perlu juga sesekali mengajak siswa kita ke alam lingkungan. Selain belajar, siswa kita juga mungkin bosan juga di kelas, sehingga perlu juga ada rekreasi. Nah, jalan-jalan yang berkualitas, nah ini namanya. Bisa dengan karya wisata, atau jalan-jalan berkualitas. Ada sambil belajar, sambil jalan-jalan. Nah, demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap, mohon dimaafkan. Jika terdapat kekurangan, sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.